Biarlah lagu ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan yang kami hadapi dalam mengikut Engkau. Tapi kami percaya bahwa kami bersedia, kami mau sangkal diri kami, pikul salib Tuhan, dan mengikut Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan kuatkan iman kami. Biar roh kami dibangun. Dan kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan kami dengan baik dan dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh memberkati semua kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Baik, meskipun kita masih dalam ibadah online karena memang PPKM darurat ini, tapi gak mengurangi semangat kita, gak mengurangi antusias kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, nah dalam bulan Juli ini memang kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang press but not stress. Press but not stress. Ditekan tapi tidak tertekan. Kita ditekan tetapi kita tidak merasa tertekan. Nah, kita buka dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus menuliskan ini bukan untuk mengeluh. Oh, Paulus menceritakan ini karena lihat nih saya menderita, saya dianiaya. Tidak. Bukan. Dalam Paulus menuliskan ini bukan untuk mengeluh, melainkan menjadi satu teladan bagi kita dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Nah, karena itu kalau kita baca ayat yang pertama, dikatakan gini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi di awal Paulus sudah menjelaskan bahwa oleh kemurahan Tuhan Paulus menerima pelayanan ini. Jadi Paulus menceritakan semua pergumulan, kesulitan dia bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bisa menguatkan kita semua bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus menerima pelayanan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran. Dikatakan bahwa dalam situasi yang sulit seperti ditindas, dianiaya, dihempaskan, namun Paulus tetap kuat dalam memberitakan Injil Tuhan. Karena apa? Karena ayat yang tadi kita baca, kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri. Jadi Paulus kuat dalam menghadapi tekanan, ya kan? Dia ditekan, tetapi dia tidak stres, tidak merasa tertekan, karena memang ada kekuatan yang berlimpah-limpah, kekuatan Allah di dalam diri Rasul Paulus. Bukankah ini dahsyat? Bukankah ini luar biasa? Bahwa inner strength, kekuatan dari dalam harus lebih kuat dan memang lebih kuat daripada outer problems, daripada masalah-masalah di luar diri kita. Jadi masalah-masalah yang terjadi di luar diri kita itu gak akan pernah membuat kita merasa tertekan. Meskipun kita ditekan dengan berbagai masalah, dengan kesulitan, dengan pergumulan, kita gak akan pernah merasa tertekan. Karena inner strength,
Tuhan yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada semua masalah yang ada di luar diri kita. Paulus kurang apa lagi sih dalam menghadapi penderitaan? Tetapi Paulus tetap tegar, kuat, dan bahkan lebih giat lagi memberitakan Injil. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Jangan kita merasa tertekan sedikit lalu akhirnya merasa, ya Tuhan, kok Tuhan jauh dari saya, kok Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan tidak memperhatikan saya, katanya Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Di mana Tuhan ketika saya menghadapi kesulitan, di mana Tuhan ketika saya mengalami pergumulan yang berat. Mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kita bisa mengatasinya karena roh Tuhan dalam diri kita kuat dan menguatkan hidup kita sehingga kita bisa menang terhadap apapun. Bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita memberikan kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita gak kuat, kita lemah, kita manusia biasa yang lemah, rentan, dan mudah stres. Tetapi kalau kita punya iman, kita yakin bahwa Tuhan di dalam diri kita, I can do all things through Christ who strengthened me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita gak kuat sebenarnya, tapi kenapa kita bisa melaluinya? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, yang menguatkan kita sehingga akhirnya kita bisa melaluinya. Jangan kita menghadapi kesulitan sedikit saja mengeluh, kita marah kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita ngeluh, capek Tuhan, gak ada waktu habis pulang kerja, kok masa harus melayani Tuhan lagi. Terus sibuklah, inilah, itulah. Padahal kita belum mengalami penderitaan seberat Paulus loh. Kita baru kesulitan ngatur waktu saja kita sudah marah kepada Tuhan. Kita ngeluh, kita komplain sama Tuhan. Gimana ketika kita dianiaya? Gimana kalau misalkan ada orang yang pukulin kita karena memang kita mengaku Kristen. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belum mengalami penderitaan seperti Paulus loh. Nah, terus dalam 2 Korintus 6. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Kita akan baca 2 Korintus 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Paulus bilang lagi, Paulus mengatakan lagi, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derak, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Bayangin, berpuasa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak terkenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Ini mentalitas ini. Ini mentalitas, ini iman. Meskipun miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatunya. Luar biasa ayat-ayat di atas yang tadi kita baca. Paulus yakin bahwa nyawanya dan hidup matinya semua di tangan Tuhan. Paulus gak takut. Ya kalau sudah waktunya mati ya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan belum waktunya mati, Paulus akan terus memberitakan Injil. Paulus akan terus mengabarkan Injil ke kota-kota.
ke daerah-daerah supaya mereka beroleh Injil, supaya mereka mendengar Injil dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja NGC bukanlah gereja yang berlimpah secara harta dan keuangan. Gereja NGC struggle, masih terus beriman dalam hal keuangan. Tetapi gereja NGC adalah gereja misi. NGC ada untuk menjadi terang yang menyinari dan garam yang mengasinkan kota Bandung. NGC memiliki program namanya I Care I Act yang peduli kepada masyarakat. Hari ini, siang ini selesai ibadah ini, sebagian dari kita akan membagikan kopi dan juga roti kepada para polisi yang bertugas di penyekatan jalan. Mereka sudah berjuang mengatasi pandemi ini. Kita hanya bisa berbagi kopi dalam kemasan dan juga roti yang kita bisa bagikan kepada polisi-polisi yang mungkin siang ini panas terik harus melakukan tugas mereka. Kita bisa berbagi kepada mereka. Gereja NGC mendukung program pemerintah dalam PPKM darurat ini, sehingga mereka bisa punya tenaga, mereka bisa punya sukacita, ya kan? Mereka bisa punya tenaga untuk bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Ya, meskipun PPKM darurat ini diperpanjang sampai dengan akhir Juli, ya itu memang keputusan pemerintah, ya kan? Tetapi gereja NGC mendukung, ya kan, pemerintah yang sudah berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa melalui PPKM darurat yang diperpanjang sampai akhir Juli. Kita berdoa hasil penurunan COVID ini akan nyata. Indonesia bisa menang kok mengatasi pandemi ini. Pemerintah pun sedang berjuang menyalurkan bansos agar masyarakat bisa tetap makan, ya kan, obat-obatan. Bahkan presiden sendiri mendatangi rumah-rumah untuk membagikan obat-obatan untuk mereka yang isolasi mandiri, ya kan, menyalurkan bansos untuk masyarakat agar masyarakat tetap bisa makan dan tercukupi kebutuhannya. Nah, kalau kita perhatikan hidup Ayub di dalam Alkitab, hidup Ayub. Tadi hidup Paulus dalam perjanjian baru. Kita lihat hidupnya Ayub dalam perjanjian lama. Ayub pun berjuang dalam penderitaannya. Ia tetap setia kepada Allah meskipun ia alami penderitaan yang sangat berat. Oke. Mungkin ayat ini jarang sekali dikhotbahkan, tetapi kita akan coba untuk kita bisa mempelajarinya pada siang hari ini. Ayub 13. Ayub 13 ayat yang ke-15. Ayub 13 ayat yang ke-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Jadi Ayub berkata, lihat, Tuhan hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itu versinya bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat versinya bahasa Inggris, dalam NIV, New International Version, dikatakan gini, sekalipun ia membunuh aku, sekalipun Tuhan membunuh aku, namun aku akan berharap kepadanya. Terjemahan yang lain, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Dalam ayat ini terdapat pernyataan yang paling mengagumkan tentang iman dan kebaikan Allah yang pernah diungkapkan. Apapun yang diizinkan Allah terjadi atas Ayub, apapun beban kesulitan yang ditimpakan kepadanya, meskipun Ayub ditekan, tetapi Ayub tidak merasa tertekan. Bahkan sekalipun ia sampai dibunuh dalam tanda petik quote and quote, sekalipun ia dibunuh oleh Tuhan, Ayub percaya kepada Tuhan bahwa akhirnya Allah tidak akan pernah mengecewakan dirinya. Wow, kalau kita punya iman, punya keyakinan seperti Ayub ini, meskipun kesulitannya, Tuhan, meskipun Tuhan bunuh saya sekalipun, namun I will put my trust in you. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, namun aku akan berharap, aku akan percaya kepada Tuhan.
Bayangkan. Saya percaya bahwa what doesn't kill you make you stronger. Saya percaya akan quote itu. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh kita akan menjadikan kita lebih kuat. Pergumulan, kesulitan, kekurangan. Ya kan? Itu memang mengancam kita. Tetapi itu tidak membunuh kita. Dan semua itu yang tidak membunuh kita akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tetap beriman, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Luar biasa iman Ayub. Ayub mencatat bahwa dalam Ayub 1 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Allah, saleh, jujur, tidak perlu takut dengan penderitaan. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita takut akan Tuhan, kita saleh, kita jujur, tidak perlu takut dengan penderitaan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita. Hidup mati kita di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam kesukaran, penderitaan, kekurangan dan apapun pergumulan kita. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Oke, setelah itu kita akan selesai. Kalau kita lihat ada satu jembatan namanya Mapo Degyo Bridge. Adalah jembatan yang ada di Korea Selatan, yang membentang di antara sungai Han dan menghubungkan dua belahan kota Seoul di Korea Selatan. Jembatan yang selesai dibangun tahun 1970, terus direnovasi oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012. Akhir-akhir ini justru menjadi tempat favorit untuk bunuh diri. Wah, tempat favorit buat bunuh diri. Ya, jembatan Mapo Degyo atau Mapo Degyo Bridge. Kita semua bisa search di internet, di Google, ada gambarnya, jembatannya, ya kan? Nah, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan kasus bunuh diri yang cukup tinggi setelah Jepang. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terkenal dengan budaya malu, dalam tanda petik, malu. Dan masyarakat Korea Selatan memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah keberhasilan. Hal itu tentu membawa tekanan, pressure yang cukup besar bagi masyarakat Korea Selatan, khususnya generasi muda mereka. Hal ini terlihat dengan rentan usia mereka yang melakukan atau usaha bunuh diri di Korea Selatan. Dicatat usianya 15 sampai 24 tahun. Ini saya dapatkan sumber dari detik.com 17 Desember 2015. Bayangkan, anak-anak muda sekarang meskipun pintar, meskipun banyak sosial media, tetapi mereka rentan, mereka tidak tahan dengan kesulitan, dengan gosip, dengan tekanan, sehingga akhirnya banyak anak muda yang bunuh diri. Dan tidak sedikit artis pun yang bunuh diri. Apa kurangnya artis? Mereka cantik, mereka ganteng, mereka kaya, mereka populer, mereka terkenal. Tapi mereka banyak dari mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa? Karena mereka tidak tahan terhadap tekanan. Mereka tidak punya Tuhan. Iman mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan yang benar. Ketika Anda ditekan, yang keluar apa? Yang muncul apa? Karakter asli kita. Karakter adalah respon Anda terhadap tekanan atau ketika Anda ditekan. Tekanan menentukan seberapa kuat kerohanian kita sebenarnya. Dan seberapa kokoh iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat seberapa kuat kerohanian seseorang bukan pada saat tampil di mimbar, pada saat dia sibuk melayani di sana, bukan.
Hebatnya rohani, kuatnya rohani itu tidak dilihat dari itu. Tetapi bagaimana ia menghandle stres dalam dirinya. Tekanan menentukan seberapa kuat si rohani kita. Dan seberapa kokoh iman kita kepada Tuhan. Apabila Anda menghadapi tekanan, pressure, pastikan kita tidak tertekan. Oke? When you are pressed, ketika kita ditekan, tetapi kita tidak stres, kita tidak tertekan. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh keadaan. Justru kita harus kuasai keadaan dengan iman kita kepada Tuhan. No pressure is greater than God's glory. Tidak ada tekanan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. No pressure, no diamond. Tidak ada tekanan, tidak akan pernah ada namanya permata diamond. Diamond dibentuk dengan pressure, dengan tekanan. Begitu juga dengan diri kita. Kita akan bernilai seperti emas, seperti permata. Ya kan? Karena memang kita percaya kepada Tuhan kita. Kiranya ini bisa menolong kita semua untuk kita bisa melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pandemi ini, khususnya dalam PPKM darurat di bangsa kita. Kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melalui sampai dengan akhir Juli. Kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, dan Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami. Meskipun kami ditekan, tapi kami tidak tertekan. Karena Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan membangun roh kami. Untuk kami tetap kuat menjalani masa-masa sulit dalam PPKM darurat ini. Engkau juga melindungi kami dari COVID, dan kami sungguh-sungguh bisa menang dan bisa melaluinya. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.